No turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Dan malam hari ini, malam di Sydney atau sore hari di Indonesia, dan di beberapa negara lain tentu saja waktunya berbeda. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Anda yang saat ini sudah tune in di program Sound Doctrine. Terima kasih untuk Ibu Renata Tangkilisan dari Amsterdam.
Selamat bergabung dalam program Sound Doctrine Live. Dan juga terima kasih untuk Ibu Oike Abram dari Balikpapan yang sudah bergabung bersama melalui komentar. Saya tunggu Anda yang menyaksikan program ini, silakan tuliskan komentar Anda. Nanti saya akan tampilkan komentar Anda di screen supaya saya tahu dari mana Anda berada. Dan bila Anda mempunyai pertanyaan, Anda bisa tuliskan juga, atau Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada kami, silakan tuliskan di dalam kolom komentar yang akan langsung saya tampilkan secara live. Malam hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Sound Doctrine Yesus. Sekali lagi saya ucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam perjanjian baru kepada setiap jemaat gereja perjanjian baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bersama-sama melihat beberapa bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ya. Yohanes pasal yang ke-6, saya akan tunjukkan beberapa kebenaran yang luar biasa yang berkaitan dengan sound doctrine Yesus. Kalau Anda punya Alkitab di samping Anda, atau Anda bisa membuka Alkitab, Anda bisa membukanya di dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes pasal yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, saudara, saya mau tunjukkan. Danau Galilea itu posisinya ada di sini. Jadi Danau Galilea itu sering juga disebut Laut Galilea, atau juga disebut dengan Danau Tiberias, karena di sekitar Danau Galilea ini, memang wilayahnya ada di Galilea, terdapat beberapa kota-kota penting. Ada kota Tiberias di situ, ada Magdala di situ, ada Genesaret di situ, ada Kapernaum, ada Korasin atau Korasim. Di dalam Alkitab Indonesia ada Betsaida. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua kota ini sering disinggung-singgung oleh Yesus, di mana Yesus banyak melakukan mujizat, yaitu kota Korasim dan kota Betsaida. Lihat dalam peta yang lebih kecil lagi, saya akan tunjukkan di sini. Saya akan besarkan peta ini, lihat ya. Jadi Laut Galilea atau Danau Tiberias ini memang posisinya ada di Galilea. Di tempat inilah Yesus banyak sekali melakukan pelayanan. Yesus disebut dengan orang Nazaret. Ya, Yesus lahir di Bethlehem, tapi Yesus banyak melakukan pelayanan di Nazaret, ya, karena ketika masih kecil Yesus dibawa oleh orang tuanya kembali lagi ke Nazaret. Ya, memang karena di Bethlehem memang kehidupannya lebih susah di Bethlehem gitu ya. Jadi dia kembali ke Nazaret, dia disebut dengan orang Nazaret. Kemudian di sini ada Kana, masih ingat Kana? Kana ini adalah tempat di mana pertama kalinya Yesus melakukan mujizat, yaitu mengubah anggur menjadi roti, mengubah air menjadi anggur maksud saya. Dan kemudian ini Tiberias ini ya. Nah, Danau Galilea ini menjadi tempat di mana Yesus seringkali menyampaikan Injilnya. Jadi seringkali Yesus naik perahu
lalu menyampaikan Injil. Orang banyak mengelilingi Yesus di pinggir-pinggir danau ini. Lalu kemudian ada mujizat, apa itu, memberi makan 5.000 orang. Lalu ada mujizat di mana Yesus meneduhkan badai, yaitu di sini, di Danau Tiberias atau Laut Galilea. Ini sewaktu-waktu ini terkenal, ini tempat ini menjadi tempat yang ditakuti para pelaut karena tempatnya dikelilingi. Jadi danau itu ya semacam satu cekukan begitu, lalu angin bisa bertiup tiba-tiba saja walaupun tidak ada musim angin apa-apa, lalu menggoncangkan para pelaut di sini. Ditakuti makanya tempat ini. Tapi di tempat ini Yesus banyak melakukan mujizat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah ini peta dalam posisi yang modern sekarang ini. Danau Galilea atau disebut dengan Laut Galilea atau Danau Tiberias ini berada di sekitar wilayah dataran tinggi Golan ini ya. Ini Libanon, kemudian di sini ada West Bank. Danau ini nanti bermuaranya ke Sungai Yordan. Kalau kita lihat ini ya, ini bentuk yang lebih kecilnya saya beritahukan atau saya tunjukkan. Sering juga danau ini disebut juga Danau Kineret ya. Jadi nama-namanya harus engkau tahu ya. Jadi Laut Galilea atau Danau Tiberias atau juga disebut dengan Danau Kineret begitu ya. Nah, nama-namanya itu berbeda-beda. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saat itu Yesus ada di posisinya di sekitar Danau Galilea. Banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mengapa Alkitab katakan di sini mereka mengikuti Yesus? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan, saudara. Orang-orang ini tertarik kepada Yesus karena mereka menginginkan sesuatu dari Yesus. Karena mereka mengharapkan sesuatu dari Yesus. Karena mereka ingin menjadikan Yesus sebagai orang yang bisa menjawab segala keperluan mereka. Jadi mereka mengikuti Yesus bukan karena siapa itu Yesus, tetapi mereka mengikuti Yesus karena mereka ingin dipuaskan secara lahiriah. Mereka ingin mengalami tanda-tanda dan mujizat. Mereka ingin disembuhkan dari sakit. Mereka ingin ditolong ketika mereka tidak punya uang. Mereka bisa dicukupkan ketika mereka membutuhkan makanan. Mereka bisa dicukupkan kebutuhannya, diadakan oleh Yesus. Nah, saudara, lihat di sini, saudara. Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan di tempat itu. Karena begitu banyak orang yang mengikuti Yesus saat itu. Mereka ingin mencari tanda-tanda yang spektakuler. Gitu ya. Lalu saat mujizat terjadi, karena banyak orang itu, 5.000 orang itu diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan itu, orang-orang itu berkata bahwa benar ini adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi orang mengakui Yesus saat itu karena mereka merasa kebutuhan jasmani mereka dipuaskan oleh Yesus. Orang mengikuti Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus mampu menjawab hal-hal fisik yang mereka perlukan di dunia ini. Bahkan dikatakan Yohanes 6 ayat 15, mereka datang dan ingin menjadikan Yesus raja.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyingkir. Yesus tidak mengikuti atau tidak ingin memuaskan keinginan orang-orang tersebut. Jadi kita tahu motivasi orang-orang ini mengikuti Yesus pertama karena mereka ingin mengalami mujizat. Karena mereka merasa kebutuhan jasmani mereka dipuaskan. Karena mereka merasa Yesus mampu membawa perubahan secara politik. Jadi semua yang Alkitab catat di sini berhubungan dengan motivasi orang mengikuti Yesus karena bentuk-bentuk luar. Nah, saudara lihat di sini, akhirnya murid-murid dan Yesus menyeberang ke Kapernaum. Saya ringkaskan ayat ini. Lalu kemudian saudara ayat 25. Kita lihat Yohanes 6 ayat 25. Mereka terus mencari Yesus meskipun Yesus menghindari mereka. Karena Yesus mengetahui motivasi orang ini mengikut Tuhan bukan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi karena mereka melihat mujizat Tuhan. Karena mereka melihat hal-hal lahiriah. Karena mereka ingin mencari tanda-tanda secara fisik. Mereka bertanya, Rabi, kapan engkau datang? Nah, ini jawabannya, saudara lihat di sini. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ini orang-orang yang mencari Yesus karena teologi kemakmuran ini. Mereka mencari Yesus supaya hidup mereka sukses. Mereka mencari Yesus supaya mereka menjadi kaya. Mereka mencari Yesus karena mereka merasa Yesus adalah dokter. Mereka mencari Yesus karena Yesus adalah seorang politikus. Mereka mencari Yesus karena Yesus adalah seorang banker. Mereka mencari Yesus karena Yesus adalah semacam tukang sulap yang bisa mengubah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yesus bilang, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Maksudnya apa? Bukan karena kamu percaya bahwa aku adalah Mesias, tetapi karena kamu sudah makan roti itu, kamu kenyang. Jadi yang kamu mencari Tuhan itu karena urusan perut. Kamu mencari Tuhan karena urusan jasmani. Kamu mencari Tuhan supaya kamu mendapat kebahagiaan di dunia ini. Kamu mencari Tuhan supaya kamu bisa membeli rumah yang lebih besar. Kamu mencari Tuhan supaya kamu bisa membayar hutang. Kamu mencari Tuhan supaya kamu bisa berbahagia terus di bumi ini. Kamu mencari Tuhan supaya kamu merasa kamu terus dipuaskan tinggal di dunia ini. Yesus mengkoreksi motivasi mereka mengikut Tuhan. Penting sekali kita sebagai orang percaya untuk mendengar perkataan dari Yesus dan mengetahui pengajaran Yesus. Sound doktrin apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Ternyata Yesus juru selamat yang kita puja-puja itu, yang kita sembah sebagai Allah itu, tidak pernah mengarahkan orang untuk datang kepadanya supaya orang itu dipuaskan secara jasmani. Yesus bilang, kalau engkau mau datang kepadaku, ayat 27, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai hidup yang kekal. Lalu mereka katakan, apa yang harus kami kerjakan? Sekarang orang-orang ini yang tadinya mengikut Tuhan, yang tadinya kelihatan sungguh-sungguh, yang terus mengekor kepada Yesus, di mana Yesus pergi, mereka ikut. Ketika Yesus pergi ke Kapernaum, mereka terus ikut Tuhan. Mereka terus mencari Tuhan. Kelihatannya sungguh-sungguh
mengikut Tuhan. Kelihatannya mereka betul-betul orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau kita lihat secara jasmani, orang-orang ini kelihatan sangat peduli kepada Tuhan, sangat peduli kepada pekerjaan Tuhan, sangat peduli kepada hal-hal yang bersifat rohani. Kelihatannya orang-orang ini tertarik kepada hal-hal tentang kerajaan Allah. Tapi sebenarnya ketika Yesus tanya, mereka katakan, lalu apa? Ternyata orang-orang ini tidak mengerti. Mereka belum memahami sound doctrine, pengajaran-pengajaran Yesus. Yesus bilang, pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata orang-orang banyak yang mengikut Tuhan ini, mereka tidak pernah percaya kepada Yesus. Orang-orang banyak ini yang telah mengalami mujizat dari Tuhan, yang telah mengalami doanya dijawab oleh Tuhan, yang telah setia mengikuti Yesus secara jasmani, ternyata tidak percaya kepada Tuhan. Yesus bilang, kamu harus percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi problemnya adalah bukan karena tanda-tanda lahiriah yang kita tunjukkan dalam mengikut Yesus. Tetapi persoalan utama adalah kita harus mengenal sound doctrine dari Yesus. Pengajaran utama dari Yesus, yaitu percaya kepada Dia, Anak Allah yang hidup. Lalu orang-orang itu bertanya, tanda apa? Sekarang lihat orang yang sama, yang mengekor Tuhan, yang mengikuti kemana Tuhan pergi, orang yang begitu banyak tadi itu, yang melihat mujizat, dia bilang, tanda apa? Supaya kami percaya kepadamu. Nah kan, orang-orang ini tidak percaya ternyata kepada Yesus, saudara. Ini motivasi orang mengikut Yesus ini ada banyak, saudara. Kalau engkau lihat, ada banyak. Tapi nanti saya akan tunjukkan di sini, sound doktrin yang luar biasa dari Yesus itu menyingkapkan siapakah sesungguhnya mereka-mereka yang mengenal Yesus. Ya, di sini lihat. Orang-orang ini ternyata tidak percaya. Sudah melihat, mereka tidak mengenal siapakah itu juru selamat. Lihat ya, saya tunjukkan. Saya skip ayat 6 ini, lalu Yesus katakan di sini poin yang paling penting. Akulah roti hidup. Lihat, sekarang temanya sudah berubah dari roti jasmani ya menjadi roti secara rohani. Seharusnya Yesus bilang di sini, kalau kamu datang kepada roti hidup itu, kamu datang kepada sumber berkat itu, maka kamu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Persoalannya tadi apa? Orang mencari Yesus karena mereka mencari berkat-berkat jasmani. Mereka tidak mencari siapakah pemberi berkat itu, sumber berkat itu. Mereka kehilangan poin utama pengajaran Yesus itu. Orang-orang ini bukan orang-orang yang di luar gereja. Bukan di luar orang Kristen, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang saban hari berkumpul. Berkumpul di gereja yang banyak. Mereka berkata haleluya, mereka bersemangat, mereka bahasa rohnya banyak pokoknya ini orang-orang ini. Tapi apa yang mereka cari itu adalah kekayaan. Yang mereka cari itu adalah kesehatan. Yang mereka cari itu adalah berkaitan dengan pemuasan jasmani. Apakah itu
Tidak salah sepenuhnya maksud saya. Tentu kita datang kepada Tuhan karena kita punya pengharapan-pengharapan tertentu. Tapi motivasi engkau datang kepada Tuhan, itu yang penting. Sekarang ini saya tunjukkan. Lihat, sungguh pun, ayat 36, Yesus bilang, kamu melihat aku, kamu tidak percaya. Lihat, saudara. Banyak sebenarnya orang-orang yang belum dilahirkan kembali yang ada di dalam gereja. Mereka menjadi penggembira rohani. Hatinya tidak terbuka terhadap Tuhan karena mereka belum mengalami regenerasi. Mereka belum dilahirkan kembali. Mengapa? Mereka sudah mengikut Tuhan lama. Mereka sudah menjadi orang Kristen yang lama. Mereka sudah ada di dalam gereja lama sekali. Mereka sudah menjadi generasi-generasi Kristen. Mereka berpikir mereka sudah diselamatkan. Tetapi sebenarnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka hanya mencari hal-hal fisik selama mereka ada di dunia ini. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup mereka itu sejahtera di dunia ini. Mereka tidak pernah berpikir hal-hal yang rohani. Mereka tidak pernah mencari hal-hal yang kekal. Lihat ayat 37 Yohanes 6. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Yesus bilang, ini bicara tentang ada orang-orang yang sebenarnya sudah mengikut Tuhan, tapi mereka tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka mengikut dari dekat. Mereka rajin sekali. Mereka ada di dalam kumpulan-kumpulan orang-orang percaya, tapi hatinya sesungguhnya tidak ada kepada Tuhan. Mereka tidak terbuka terhadap Injil. Hatinya masih mati, masih keras. Telinganya tidak pernah terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak pernah datang kepada Bapa dan Bapa tidak pernah memilih mereka sebagai orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Lihat, akhirnya orang-orang Yahudi ini bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka mendengar Yesus bilang, akulah roti yang turun dari sorga. Kemudian ayat 44, ini kunci. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Percaya saudara ayat ini. Lihat, ayat ini sangat luar biasa. Bahwa hanya orang-orang yang hatinya dibuka oleh Bapa, orang-orang yang ditarik oleh Bapa, orang-orang yang menerima special revelation. Tadi, orang-orang yang menerima special grace dari Tuhan. Yang tadi saya katakan di sini, lihat. Special election. Jadi orang-orang yang terpilih oleh Tuhan, ya, orang-orang yang ditarik oleh Bapa, orang-orang yang diberikan anugerah untuk percaya kepada Yesus. Berbahagialah engkau kalau mata rohanimu terbuka, hatimu terbuka bagi Injil, bagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau berkobar-kobar mencari Allah, hatimu berkobar-kobar untuk mencari kebenaran Allah. Lihat sound doctrine yang Yesus sampaikan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus. Lihat, tadi banyak sekali orang datang kepada Yesus, tapi Yesus katakan bahwa hanya mereka yang ditarik oleh Bapa. Mereka akan mengenal Yesus, mereka dilahirkan kembali, lalu imannya dihidupkan, lalu mereka bisa merespon kepada Tuhan, mereka datang dalam pertobatan, dan mereka percaya kepada Yesus. Lalu Yesus katakan, orang-orang tersebut menjadi milikku. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang itu akan mengalami rapture, akan dibangkitkan
pada akhir zaman. Ini yang saya katakan. Lihat. Saya sering kali katakan hal ini. Bahwa saat ini belum ada manusia yang ada di surga. Mengapa semua manusia harus mati? Dan sebelum manusia itu mengalami kekekalan bersama dengan Bapa, manusia itu harus dibangkitkan dulu. Saudara ya lihat ya, dibangkitkan dulu. Ingat baik-baik, tidak ada manusia yang bisa langsung ke surga. Anda mau bilang kepada saya, siapa Henok? Anda mau bilang kepada saya, Elia. Engkau harus periksa baik-baik apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada manusia yang diangkat hidup-hidup dan manusia itu datang ke surga tanpa melalui kematian. Yesus saja manusia yang sempurna, dia harus mati. Begitu. Lalu mengalami tubuh kebangkitan. Karena ini adalah contoh. Karena ini adalah buah. Ya, first fruit. Jadi hal yang pertama kali dinyatakan oleh Alkitab adalah kebangkitan yang pertama, tahap yang pertama itu untuk tahap yang urutan yang pertama adalah Yesus sendiri, yaitu Yesus dibangkitkan, tubuhnya mengalami tubuh kebangkitan. Apakah Anda merindukan hal ini? Saya berdoa Tuhan membuka hatimu supaya engkau merindukan perkara-perkara rohani. Kalau orang tidak tertarik kepada perkara-perkara rohani, kalau orang hanya peduli kepada perkara dunia ini, kalau orang tidak mampu melihat hal-hal rohani, kalau orang tidak mengerti perkara-perkara rohani, kalau orang tidak mampu mencari Yesus, maka orang tersebut pada hakikatnya masih mati secara rohani. Alkitab menyebutnya mereka adalah manusia duniawi. Dan manusia duniawi tidak mungkin bisa dibangkitkan oleh Allah. Mereka akan tertinggal pada saat pengangkatan nanti. Kenapa? Karena mereka tidak pernah ditarik oleh Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus mengajar terus kepada mereka mengenai roti yang hidup itu, makanan yang sebenarnya, yaitu makanan yang menjadi sumber berkat, saudara. Ini berulang-ulang harus ditegaskan, kita datang kepada Tuhan, kita menjadi orang yang diberkati. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda menjadi orang yang diberkati. Anda tidak usah ke sana kemari cari-cari berkat itu. Lalu seperti orang yang pusing dengan urusan berkat. Tidak, saudara, engkau orang yang diberkati. Perlindungan Tuhan bersama denganmu. Janji Tuhan adalah janji untuk hidupmu. Dan memang di dunia ini kita tetap memaksimalkan kemanusiaan kita tetap bekerja. Itu maksudnya pemberi berkat yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Lihat di sini, saudara. Kemudian, saudara, ayat 60 ini menjadi kunci. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Sound doktrin dari Yesus ini keras, saudara. Saya mau katakan sound doktrin itu bukan miliknya Wanda Dumai. Sound doktrin itu adalah pengajaran sehat dari Yesus. Dari sananya perkataan-perkataan sound doktrin itu sudah keras. Menegur orang, menyatakan pengajaran-pengajaran yang sebenarnya. Coba lihat di sini. Luar biasa di sini dikatakan, siapakah yang sanggup untuk mendengarkannya? Begitu. Siapa yang sanggup untuk mendengarkannya? Keras katanya, saudara. Sound doktrin itu memang keras. Pengajaran-pengajaran Injil yang sehat itu mengajarkan Injil yang sebenarnya, bukan Injil gula-gula, bukan sugar coat gospel begitu, bukan Injil yang menjadi sorga telinga, yang menyenangkan telingamu sehingga engkau senang dengar itu. Tidak, saudara.
Pendeta Wanda tidak akan mengajarkan itu karena saya belajar dari guru saya bahwa pengajaran sound doctrine itu harus mengajarkan Injil yang sebenarnya, Injil yang tanpa kompromi. Lihat di sini, murid-murid Yesus, mereka bukan orang lain, murid-murid Yesus dikatakan. Mereka berkata, keras sekali. Apa maksudnya mereka katakan keras? Ayat 61 Yohanes 6. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut. Murid-muridnya, saudara, catat perkataan Alkitab. Perkataan Alkitab disebut murid-murid Yesus. Ini bukan orang-orang awam, orang-orang yang mengikut Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kepada mereka inti dari kebenaran itu. Bahwa kebenaran itu memisahkan. Bahwa Injil yang benar itu menjadi biblical separation. Kalau engkau mengikut Tuhan, tidak ada Allah lain di hadapanmu. Hanya Yesus satu-satunya. Kalau engkau berkata Yesus adalah Mesias, maka Yesus harus ditinggikan dalam hidupmu. Bukan engkau meninggikan hal-hal lain. Bukan hal-hal fisik. Bukan hal-hal jasmani yang engkau tinggikan dalam hidup ini. Lalu Yesus katakan, Yesus tahu katanya di dalam hatinya. Murid-muridnya bersungut-sungut, ya kan? Yesus itu Allah, dia maha tahu. Lalu dia bilang kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saudara, sound doctrine itu memang keras. Sound doctrine itu akan menohok hatimu. Sound doctrine itu akan menguliti motivasimu. Sound doctrine itu akan memisahkanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau hanya menjadi penggembira di dalam kekristenan? Banyak kan yang penggembira di dalam kekristenan? Iya, banyak. Mereka merasa mereka itu sudah Kristen. Saya tidak peduli engkau sudah berapa lama mengikut Tuhan. Saya tidak peduli engkau sudah berapa lama engkau menghidupi hidupmu. Tetapi yang paling penting, sudah berapa banyak kebenaran-kebenaran sound doctrine tertanam di dalam hidupmu. Apakah engkau sudah mendengar pengajaran yang alkitabiah dan sudah menghidupi pengajaran yang alkitabiah? Jadi sound doctrine itu tidak mencari banyak pengikut. Coba lihat saudara. Ketika Yesus bilang apakah menggoncangkan imanmu, di sini betul-betul pengajaran yang keras dari Tuhan Yesus sedang memisahkan gandum dan lalang. Ayat kemudian kita bisa skip ayat yang kemudian. Kemudian ayat 65. Lalu Yesus berkata lagi, pasal 6 ini bisa engkau baca dengan lengkap. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Free grace. Bahwa Allah menarik orang-orang tertentu datang kepada Tuhan dan merekalah orang-orang yang akan setia kepada Tuhan. Merekalah orang-orang yang terbuka hatinya kepada kebenaran Tuhan. Mereka mendapatkan mercy dan grace. Lihat ayat 66 saudara menjadi kunci di sini. Mulai dari waktu itu, dengar baik-baik. Mulai dari waktu itu ketika Yesus memberitakan sound doctrine itu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yesus itu bukan orang yang gila hormat. Yesus itu datang bukan mencari pengikut, saudara. Yesus datang untuk mengajarkan tentang sound doctrine. Sound doctrine-nya apa? Percayalah bahwa akulah Mesias. Kalau hatimu terbuka kepada Tuhan, kalau engkau dilahirbarukan kepada Tuhan, dilahirbarukan oleh Tuhan, kalau engkau masuk di dalam pertobatan dan percaya kepada Yesus, maka tidak ada kata dari hidupmu, tidak ada semangat yang melemah dari hidupmu untuk mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lihat, ketika Yesus memberitakan sound doctrine, Yesus
kehilangan banyak sekali murid. Lihat, ini Alkitab yang katakan, bukan saya yang bilang. Sound Doctrine memisahkan. Yesus bilang, ingat baik-baik, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Banyak orang memilih jalan yang lebar karena ramai, karena populer, karena jalan itu kelihatan indah, menyenangkan, tidak ada kesulitan di sana. Tapi bagi engkau yang benar-benar mengikuti Tuhan, periksa baik-baik saudara, ada resiko di sana. Bahwa Tuhan akan berbicara sesungguhnya kepadamu sound doctrine. Dan perkataan-perkataan Tuhan itu keras. Bukan Injil yang main-main, ini the real gospel. Saya ingin bertanya kepadamu, apakah engkau ingin mengundurkan diri? Engkau yang akan menjawabnya. Begitu, baik. Saya berikan kesempatan sebentar, ada pertanyaan dari Pastor David Samuel dari Surabaya. Apakah dengan demikian Yesus gagal dalam menyampaikan maksud tujuan dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Terbukti mereka hanya menangkap maksud mujizat itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jika Yesus berhasil dalam penginjilan, tentu mereka yang mendengar dan melihat mujizat, maka mereka mengerti maksud tujuan mujizat itu. Pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Yesus tadi. Bahwa mereka mengikuti Tuhan, sebenarnya mujizat yang ditunjukkan oleh Yesus itu adalah untuk menunjukkan Dia adalah Mesias. Jadi saudara, kalau ada orang yang mempertontonkan mujizat, itu orang itu palsu saudara. Begitu banyak kan hamba Tuhan mempertontonkan mujizat, engkau yang apa itu buta, melihat, lumpuh, berjalan, tulis namanya besar-besar, spesial melakukan mujizat. Tuhan kan tidak pernah sebenarnya melakukan konsep seperti itu. Mujizat yang Yesus lakukan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias yang sebenarnya. Lihat di sini, akulah roti hidup. Lihat di sini juga. Mana tadi itu saya tunjukkan di sini ya. Lihat ayat 26. Untuk menjawab Pastor David yang di Surabaya, Pastor David Samuel, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Apakah Yesus gagal dalam penginjilannya? Sebenarnya tidak. Berkali-kali Yesus menunjukkan, mengajarkan kepada mereka. Jadi setelah Yesus melakukan mujizat itu, lalu ada pengajaran-pengajaran di situ. Persoalannya memang orang-orang ini memilih untuk menolak Tuhan. Begitu. Kan saya sudah bilang bahwa tindakan manusia itu bisa saja dia memilih percaya dan bisa saja memilih tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang dilahirbarukan oleh Tuhan, mengalami special revelation dari Tuhan itu. Apa maksudnya special revelation? Maksud saya, mereka yang mengalami anugerah oleh Allah itu, Roh Kudus datang ke dalam hidupnya, menghidupkan dia, maka orang-orang itu tidak bisa menolak pilihan Allah di dalam hidupnya.
Ini ada hubungan dengan bagaimana seseorang diselamatkan. Kalau orang-orang itu belum dilahirbarukan, maka mereka tidak akan mampu bisa melihat kerajaan Allah. Jadi tujuan mujizat itu bukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Betul sekali di sini apa yang Pastor David katakan, ada tersinggung di sini bahwa mereka tidak mampu memahami arti mujizat tersebut. Sebenarnya orang-orang ini kan sudah lama mengikut Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak gagal dalam melakukan penginjilan. Yang Tuhan sampaikan adalah mengajarkan sound doctrine, Injil yang benar. Begitu. Jadi bukan memberikan sensasi, bukan memberikan satu tanda-tanda fisik supaya Yesus menjadi populer, tidak. Begitu. Jadi berkali-kali dalam kesempatan-kesempatan pelayanan Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa aku adalah Mesias yang sesungguhnya. Aku adalah Allah yang sesungguhnya yang datang untuk menebus manusia. Nah, orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan, Yohanes 6 ayat 44, mereka ditarik oleh Bapa. Tidak gagal, Pastor David, ya. Sebenarnya tidak gagal. Bukan itu sebenarnya. Begitu. Yesus datang untuk menunjukkan siapa dirinya. Begitu. Nah, Injil harus diberitakan. Jadi kalau kita memberitakan Injil, ada orang yang menolak Injil itu, bukan kita gagal dalam penginjilan kita. Memang orang tersebut masih mati secara rohani. Makanya kita berdoa, meminta agar kasih karunia Tuhan turun di dalam hidup orang itu. Supaya hatinya terbuka. Ini tantangan kita. Tantangan kita untuk menyampaikan kasih karunia Allah. Supaya kasih karunia Allah turun. Ada orang-orang juga yang tidak bisa percaya karena tidak mendengar Injil. Nah, tugas kita untuk memberitakan. Kalau kita tidak memberitakan Injil yang benar, makanya Injil yang benar itu harus diberitakan. Injil yang tidak kompromi. Lihat di sini. Perkataan yang keras. Bukan ngomongannya yang keras. Tapi isi Injil yang mengubahkan itu harus disampaikan. Pada waktu murid-murid mendengar itu, mereka mundur. Ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah ikut Tuhan, mereka ternyata belum terbuka hatinya. Nah, saya mau tunjukkan rahasia ini. Banyak orang yang sudah mengaku Kristen, tapi hatinya belum terbuka. Saudara, jangan kecewa. Jangan kecewa, karena yang membuka hati manusia itu hanya Tuhan sendiri. Karena yang memilih manusia itu hanya Tuhan sendiri. Tugas kita memberitakan sound doctrine. Jangan memberitakan, jangan menambah masalah lagi. Jangan memberitakan Injil yang gula-gula. Cuma memberitakan motivasi. Cuma memberitakan mimpi-mimpi. Cuma memberitakan Injil populer. Cuma memberitakan Injil kemakmuran. Cuma memberitakan filsafat di dalam gereja. Cuma ngeroh-ngeroh di dalam gereja. Apa yang ada dalam yang ditambahkan kepada orang itu? Tidak ada, saudara. Cuma memberitakan dirimu sendiri, tidak ada. Kita harus memberitakan perkataan-perkataan yang benar, sekalipun perkataan-perkataan itu keras. Kita harus menyampaikan sound doctrine.
Injil yang Alkitabiah, Injil yang tanpa error itu, Injil yang tidak terkontaminasi itu, Injil yang Alkitabiah itu, berapapun resikonya, sekalipun dalam pemberitaanmu nanti banyak orang yang berkata, aduh, apa yang disampaikan Pak Wanda ini sulit saya ikuti. Kalau saya mengikuti ini terlalu keras. Ini kelihatannya kurang cocok saya, ya nggak apa-apa. Kalau memang tidak cocok ya tidak ada masalah. Tapi kita tetap harus bertekad untuk menyampaikan sound doctrine. Kalau kita sudah menyampaikan sound doctrine, biarlah Tuhan saja yang membawa pertobatan kepada orang-orang tersebut. Saya percaya, sama seperti di Kisah Rasul 16 ayat 14, bahwa Tuhan akan membuka hati orang. Lihat bagaimana Allah menyediakan. Pertama, Allah sudah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ini kan investasi yang terbesar. Sesudah Yesus mati di kayu salib, Allah menyediakan berita pengampunan itu melalui hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya itu melewati banyak kesulitan. Anda tahu orang yang bernama Paulus itu hidup dalam kesulitan, hidup dalam tekanan. Banyak investasi yang sudah Tuhan lakukan sehingga Injil itu bisa hadir melalui Paulus. Jadi saat Yesus masih hidup, Yesus menyampaikan sound doctrine. Sound doctrine itu diajarkan kepada rasul-rasulnya. Lalu rasul-rasul itu mengajarkan sound doctrine itu kepada jemaat yang mula-mula. Ya kan, masih ingat kan di Kisah Rasul pasal 2 itu dikatakan orang-orang itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu sound doctrine itu menyentuh Paulus. Dan Paulus adalah orang yang banyak sekali menulis. 14 surat dalam perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Paulus menyampaikan sound doctrine dan sound doctrine itu klop dengan pengajaran Yesus. Diharapkan sound doctrine ini tidak terputus. Ketika kita mendengar sound doctrine ini, kita harus berkata, Tuhan, berapapun harganya, saya mau berdiri teguh di atas sound doctrine. Meskipun sulit, meskipun berat, meskipun keras, saya mau Tuhan bertekad untuk mempercayai pengajaran yang alkitabiah dari Tuhan. Dan saudara nanti akan lihat, saudara akan terpisah betul dari orang-orang yang hanya mau mengikut Tuhan oleh karena tanda-tanda yang lahiriah tadi secara fisik. Bersediakah engkau? Sekarang saya bertanya kepadamu. Pilihan ada di tanganmu. The choice is yours. Seperti lagu tadi berkata, saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Berapapun harganya, apapun resikonya. Kalau engkau percaya kepada Yesus, berarti engkau akan melakukan sound doctrine Yesus. Berdiri teguh di atas sound doctrine. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saya percaya Tuhan, perkataan-perkataanmu walaupun keras, tapi kami mengucap syukur karena kami tahu perkataan-perkataanmu itu membawa kehidupan kepada kami. Saya berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan sound doctrine malam hari ini. Supaya Tuhan membuka hati mereka, memberi kepada mereka kekuatan Tuhan untuk hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan, kami membaca di dalam Alkitab bahkan banyak dari murid-murid meninggalkan Engkau
pada saat Engkau, Yesus, hidup di dunia ini, Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk taat Tuhan, untuk setia Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, untuk berpegang teguh pada sound doctrine. Pengajaran-pengajaran-Mu membawa kehidupan. Walaupun kami berjalan di jalan yang sempit, tapi kami percaya jalan yang sempit itu, Tuhan, adalah jalan yang membawa kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Tuhan. Bukalah hati orang-orang yang mendengar firman malam hari ini, supaya mereka bisa memutuskan di jalan mana mereka akan berjalan mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you,
Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back.